أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 45 sampai dengan ayat 46. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan penduduknya, kata Allah, dalam keadaan zalim. Sehingga runtuhlah bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak berpenghuni. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di atas muka bumi Allah, sehingga hati mereka dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga telinga mereka mampu untuk mendengarkan kata-kata Allah. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ia di dalamnya ada dada manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair untuk Ustadz Al-Fifi yang telah membacakan kepada kita ayat Al-Quran yang begitu menyentuh diri kita. Namun terkadang sentuhan tersebut, sentuhan dari ayat-ayat Al-Quran hanya sampai kepada telinga kita. Kita senang mendengarkan murattal. Namun apakah sentuhan ayat tersebut mampu untuk menyentuh hati kita? Sebagaimana kata surah Al-Hajj, kata Allah dalam surah Al-Hajj, bukan mata itu yang buta, akan tetapi hatinya yang buta. Kenapa? Kadangkala kita diberikan hati namun tidak berpikir dengannya. Dan juga kita diberikan telinga hanya sekedar mendengarkan saja namun tidak merasuk ke dalam hati kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berberkah ini mari kembali kita perbaiki hati kita agar kita tidak termasuk dalam surah Al-Hajj tadi yang Allah hancurkan, yang Allah binasakan disebabkan matinya hati mereka. Maka subhanallah, hari ini Islam itu indah akan membahasnya dalam tema penyakit hati tersembunyi perusak amal. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan akan kita mulai belajar pagi hari ini jamaah.
Kita mulai aja ya jamaah, tahu nggak sih? Ternyata ada penyakit yang sangat mengerikan. Wah, Corona. bukan. Oh apa? Penyakit ini bisa merusak amal kita Ustadz Maulana. Wah, Oh kalau corona justru menambah pahala ya. Menambah Menambah pahala. kalau bersabar. Sal. Kalau bersabar. Iya. Tapi ini penyakit apa sih? Merusak amal dan bisa tersembunyi. Waduh. Bisa? Ini bahaya nih jamaah kalau nggak diobatin. Mau tahu nggak Ustadz Maulana? Apa itu? Nanti kita bahas, guru-guru kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Memang tema juga. hari ini apa? Tema kita yang seperti tadi sudah disebutkan sama Ustadz Syam. Penyakit hati tersembunyi, perusak amal. Waduh, Astagfirullahaladzim. apa aja itu? Sombong, Iya. itu penyakit hati yang merusak amal juga gak sih Ustadz Maulana? Sangat-sangat merusak amal. Oh iya, Iya. terus cara ngobatinnya gimana Ustadz Maulana? Iya, kita akan bahas, kemudian kita kasih solusi. Aku mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Iya, izin Ustaz Sam, Ustaz Afif, dan Ustaz Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah, menyembah Allah, kemudian menjadi ini jalin alifatan fil ardi, menjadi khalifah, dan kemudian amal ma'ruf nahi munkar. 3 tujuan ini dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa beramal ibadah. Nah, kategori beramal ibadah, tapi ada yang merusak amal ibadah. Ternyata kita sendiri yang merusak amal ibadah itu. Yang pertama adanya penyakit hati. Sekali lagi, penyakit hati. Kalau penyakit tubuh justru memperbaiki amal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau penyakit hati justru menjauhkan kita daripada Allah dan bisa membahayakan amal ibadah kita karena bisa merusak, menggerogoti amal ibadah kita. Yakni adanya sifat sombong. Sombong itu adalah merasa diri lebih baik. Baju kita boleh bagus, tapi jangan merendahkan baju orang. Atau menghina orang lain, atau menyakiti perasaan orang. Dengan kita pamer-pamer dan menyakiti itu, takutnya jatuhnya sombong. Karena kenapa? Kesombongan ini menolak kebenaran. Nah, ini bahayanya. Bagaimana bisa amalnya baik kalau dia tolak kebenaran? Dia tidak mau terima dakwah. Jadi saya salut kepada jamaah setia Islam Tinda yang senantiasa nonton Islam Tinda setiap hari jam 5 subuh, nonton sampai setengah 7. Makasih banyak. Orang yang menonton acara dakwah atau mendengarkan nasihat berarti sebenarnya dia sudah menenggelamkan sifat kesombongan. Karena orang sombong itu tidak mau dinasihati. Orang sombong itu tidak mau menerima masukan karena merasa dirinya lebih baik sudah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi sifat sombong ini? Yang paling pertama-tama adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan karena ketidaktahuan, karena pengaruh buruk dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam perbuatan yang membahayakan diri kita, membahayakan ibadah kita, membahayakan setiap langkah kaki kita, langkah perbuatan kita yang bisa justru bukan hanya membahayakan diri juga, tapi juga membahayakan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau ada anak-anak kurang tahu tentang ilmunya, tahu-tahu ngikut-ngikut. Aduh. Kasihan tuh, kasihan. Makanya betul-betul tayangan yang ditayangkan, tayangan yang membuat anak-anak mendapatkan pendidikan. Kemudian apa lagi? Jadi yang pertama berlindung kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak introspeksi diri atau bermuhasabah. Karena ketika kita mengintrospeksi diri kita, jangan merasa amal kita diterima. Jangan puas dengan ibadah kita. Karena jangan sampai ibadah kita belum tentu diterima. Maaf ya. Oh udah sah. Sesuai syarat dan rukun. Tapi tunggu dulu. Diterima enggak? Nah, kata diterima. Taruhlah diterima. Pertanyaannya, bertahan enggak itu amal ibadah? Tidak runtuh enggak itu amal ibadah? Taruhlah bertahan sampai ke akhirat tidak runtuh. Tapi pertanyaannya, ada enggak orang kita zalimi? Makanya hati-hati ketika kita melakukan perbuatan, jangan sampai perbuatan itu justru membahayakan ibadah kita. Niatnya salat, tapi karena ria, niatnya salat karena sombong, menyakiti hati orang, sehingga justru bukan pahala yang datang, tapi justru dosa yang muncul dan juga bisa membahayakan diri kita. Karena kalau ketika kita sombong, terus ada yang melihat
dan orang itu mengikuti perbuatan kesombongan kita, jangan sampai itu jadi dosa jariah. Nah, jadi bermuhasabah jauh lebih baik. Kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita. Aduh, amal saya kayaknya belum sempurna deh. Saya ingat waktu berangkat haji, saya tanya, ini haji saya kan, maaf ya, bukan sombong ya. Ini haji ke berapa kalinya? Kalau begitu niatnya untuk apa? Saya ingat kata guru saya, jangan sombong, jangan sampai haji yang pertama itu belum diterima. Makanya sebaiknya haji atas nama dirimu dulu. Dirimu dulu. Nah, kemudian berikutnya barulah niatkan orang lain. Karena khawatir ibadah kita belum tentu. Contoh kita berangkat umroh. Kan kita sudah sering berangkat umroh. Apakah umroh kali ini aku niatkan orang lain? Jangan, diri dulu. Nanti umroh hari kedua, ketiga barulah niatkan orang lain. Karena tidak ada jaminan umroh kita yang pertama. Jadi senantiasa merasa ibadah kita belum diterima. Dan yang paling bagus supaya kita tidak sombong, merasa diri kita adalah makhluk lemah dan banyak dosa. Jangan selalu puas. Ibadah saya lebih bagus kita merasa banyak dosa daripada merasa banyak amal. Aduh, serem banget sombongnya. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasan yang pertama. Masih ada lagi nih jamaah nih. Karena kadangnya kita sebagai manusia nih suka ngerasa tuh lebih dari orang lain loh. Benar nggak? Lebih paham lah. Padahal banyak banget kekurangan kita. Akhirnya kita punya sikap ujub ya. Ujub. Merasa paling oke. Merasa paling oke. Nah benar nggak? Itu sebenarnya tersembunyi dalam diri kita. Kita tuh jarang menyadari itu, tapi ternyata bisa merusak amal kita. Bisa. Kadang kita nggak nyadar. Padahal kan di atas langit ada langit. Cara di atas mengobatinya alis ada alis. Di atas alis ada? Cara ngobatinya juga gimana Ustazah Lulung? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru semuanya, Kak Soni dan pemirsa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan berkah selalu kehidupan kita dunia dan akhirat. Masalahnya, mohon izin ya, biasa mak-mak rempong nih ngomongin penyakit hati, ada aja emang di hati kita. Namanya juga manusia, ada ria, ada pamer, ada ujub. Apa sih ujub ini? Ujub ini adalah merasa diri yang paling soleha, paling benar, yang lain pokoknya enggak. Dan ketika aku berhasil hanya gara-gara aku, bukan gara-gara doa orang tua misalnya. Bukan gara-gara Allah tapi gara-gara aku, ini ujub. Dan ini semua pasti ada, apalagi misalnya kita punya suatu kelebihan. Kelebihan itu pengen dilihat sama orang, udah bye, ya kan? Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, penyakit ini memang udah pasti ada. Bukan masalah kita ilangin, tapi dikit-dikit kita kikis. Karena ada aja namanya di hati manusia. Apalagi yang namanya ujub ini ternyata ada dalam 3 hal di dalam hadis. Yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Salasun muhlikatun. 3 hal membawa kita jadi binasa. Yang pertama adalah yaitu suhun muta'un, yaitu kikir yang memang kita taati. Jadi kita ini pelit, kita ikutin. Padahal kalau kita pelit untuk obatin rasa ujub, rasa sombong, kita lawan. Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Enggak pandemi susah nyari duit, malas sedekah. Ini jangan diikutin. Nah, kalau kita ikutin, tambah lama, tambah ujub. Kalau bukan gue nih yang ngasih, kagak ada yang berhasil. Nauzubillahimin. Yang kedua apa? Hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Pengennya berbuat buruk, diikutin. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi, ya ujub pada dirinya sendiri. Gue dong nih. Dan ini adalah hadis dari Abdul Razak ya. Dan dinyatakan disahihkan oleh Al-Albani. Mudah-mudahan sifat yang 3 ini kalau udah Nabi bilang mencelakakan, pasti mencelakakan. Kenapa? Nggak bisa kita bilang gini, enggak kok, gue kan cuma bercanda. Kadang pada bercanda. Iya. Lo kenapa sih ngomong kayak gitu? Itu sombong tahu, ujub tahu. Enggak sih orang bercanda, lo aja yang baper. Ntar lama-lama koper lo. Korban perasaan lo. Lama-lama hidup lo bagasi lo. Bahagia enggak, sedih iya lo. Ya Allah. Jadi gak usah pakai baper, gue biasa aja. Gak boleh kayak gitu. Justru kita harus bertobat kepada Allah. Kalau ada muncul aja dikit, minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Apa salahku? Ada yang keinget. Jangan sampai. Jadi kangen. Jadi kangen ya sama itu ya. Jadi jangan sampai di dalam dada ini ada ujub.
Dan kita merasa kita nggak punya dosa. Pokoknya semua orang doang yang dosa, aku tuh enggak. Aku udah yang namanya khatam Quran, ngaji terus, sholat terus. Dan itu adalah ujub. Kenapa? Ketika kita merasa tidak punya dosa, yang paling tinggi dosanya adalah ujub. Laula takunu tuznibuna, ya kan? Kalau jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar daripada dosa. Yaitu apa? Ujub. Min zalikal ujub, yaitu ujub lebih tinggi tingkatan dosanya daripada dosa itu sendiri. Jadi kalau kita punya dosa, Allah bilang apa? Yuk kita mohon ampun kepada Allah. Punya rasa ujub, kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Malu, karena apa? Likuli sayin maziyah. Tiap-tiap orang itu, tiap-tiap sesuatu punya kelebihan. Emang kita doang? Emang Kak Sony doang punya kelebihan? Iya. Yang lain juga punya kali. Ini gak usah pakai ujub deh ya. Itu ingat. Itu lagi ngomongin aku banget sih. Oh, emang. iya. Seperti itu. Astagfirullah. Jadi pemirsa, Dibahas. kita benar-benar untuk mengatasinya adalah jangan lupa zikir pagi sore. Oh. Yang kedua, jangan lupa di atas kebaikan ada kebaikan lagi. Di atas langit ada langit. Dan terutama dalam keluarga kita, jangan kita yang namanya mengujubkan atau membanggakan keluarga kita sendiri. Kita udah sakinah dong, di luar sana ada yang lebih sakinah. Anakku pintar dong, ada yang lebih pintar. Semua ada yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah berikan kelebihan yang berbeda. Jadi kalau misalnya semua sama mana enak. Iya. Rumah kalau misalnya jendela semua enak nggak? Enggak. Nggak enak. Enak. Maka diberikan perbedaan. Ada pintu, ada jendela, ya kan, Ustadz? Iya. Di sini ada wanita, ada laki-laki, berbeda. Seperti itu pemirsa. Masya Mudah-mudahan Allah. kita bisa mengatasi hati kita yang penuh dengan keujuban ini. Masya Allah. Saya duduk dulu pemirsa. Silakan Ustazah Lulung mengatasi kasih. dengan cara minta ampun dan banyak berzikir ya. Minta Ustazah ampun dan Lulung, ya. banyak berzikir. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama. penjelasannya. Jazakillah khair. Kalau penyakit hati selanjutnya sering Ria. banget kita dengar tentang ria. Namun kita tuh sibuk bagaimana cara ngobatinnya tapi lupa ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya. Sebelum mau mengobati harus tahu ciri-cirinya dulu. Nah ciri-cirinya adalah Gimana? setelah yang satu ini. Oke, setelah yang satu ini ya oke akan dibahas sama Ustaz Syam. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana jamaah, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Setelah yang satu ini jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.